Pada bagian tulisan ini, Kiai Haji Imaduddin sangat percaya diri mentasbihkan dirinya sebagai orang yang sudah tahu pasti bahwasanya memang tidak ada dalilnya atau buktinya bahwa Ahmad Al-Muhajir punya putra yang bernama Ubaidillah. Ketika tidak ada dalil, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, orang itu tidak tahu bahwa dalilnya itu ada. Artinya dia tidak menemukan dalilnya. Maka ini berarti masuk kepada adamul ilmi bid dalil. Tidak tahu adanya dalil. Kalau seperti itu, maka tidak bisa dihukumi dalilnya tidak ada. Nah, Kiai Haji Imaduddin tidak termasuk kepada yang ini. Lalu ada kemungkinan yang kedua, yaitu al-ilmu bi adamid dalil. Pengetahuan yang sudah pasti bahwa dalilnya memang tidak ada. Nah, Kiai Haji Imaduddin masuk kepada bagian yang ini. Sebagaimana beliau mengaku sendiri, posisi penulis dari dua ungkapan itu, ungkapan yang di atas maksudnya, tentang nasab Ba'alawi adalah mengetahui tidak adanya dalil yang menunjukkan Ubaidillah sebagai anak Ahmad Al-Muhajir atau Ahmad bin Isa. Stop sampai di sini, seolah-olah masalah selesai. Padahal kalau sudah membawa term atau istilah dalil, maka ada kaidah lain, dan ini populer sekali. Nanti saya bedah dalam kitabnya Tafsir Ar-Razi ketika beliau berdebat dengan orang Nasrani tentang ketuhanan Nabi Isa. Jadi ini sangat penting. Apa kaidahnya? La yalzamu min adamid dalili adamul madluli. Saya bahasakan sederhana. Kajian ini memang agak berat kalau kita tidak biasa berpikir konsentrasi. Tapi saya usahakan bahasa yang sangat mudah difahami. Kalau kita bahasa Indonesia kan bahasa Arab yang tadi itu, tidak adanya dalil bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Jadi walaupun kamu sudah pastikan dalilnya tidak ada, bukan berarti sesuatu yang butuh dalil itu dihukumi tidak ada. Saya sampaikan logika sederhana tentang Tuhan. Jadi saya buat konten ini dengan pola kita urai pertama kali kesimpulan-kesimpulannya, nanti saya bacakan sumbernya. Kita tahu bahwasanya alam semesta ini adalah dalil atau bukti adanya Tuhan. Barang yang diciptakan itu adalah bukti adanya Sang Pencipta. Kalau di logika kita, ketika ada dalil berarti madlul atau yang ditunjukkan itu ada. Lalu ketika dalil ini tidak ada, maka yang ditunjukkan berarti tidak ada. Berarti kita meyakini dulu sebelum Tuhan menciptakan apapun berarti Tuhan tidak ada. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa kalau dalilnya tidak ada, maka madlulnya tidak ada. Dalil wujudnya Tuhan adalah makhluk. Madlul atau yang ditunjukkan oleh dalil itu adalah adanya Tuhan. Kalau dalam pola berpikir kamu, kalau tidak ada dalilnya berarti tidak pernah ada kenyataan itu. Tidak ada dalilnya Ubaidillah putra Ahmad Al-Muhajir berarti tidak pernah ada kenyataan itu. Maka jangan-jangan ini sama dengan kamu berpikir bahwa ketika alam ini belum ada, berarti belum ada dalil adanya Tuhan. Ketika dalil adanya Tuhan tidak ada, berarti Tuhannya juga tidak ada. Itu masalah. Maka kaidah yang benar adalah la yalzamu min adamid dalili adamul madlul. Tidak adanya petunjuk bukan berarti yang bisa ditunjukkan itu juga tidak ada. Kalau dalam bahasa munadharah atau bahasa mantiknya itu, hubungan antara dalil dengan madlul, dalil itu petunjuk, madlul itu yang ditunjukkan, hanya bersifat muttarid. Artinya apabila dalilnya ada, madlulnya pasti ada. Tetapi tidak berlaku sebaliknya atau tidak munakis, yaitu ketika dalilnya tidak ada, maka madlulnya berarti juga harus tidak ada. Atau bahasa lainnya, adanya dalil bergantung kepada adanya madlul.
Tidak mungkin ada dalil kecuali madlulnya pasti ada. Akan tetapi tidak berlaku sebaliknya. Artinya ada dan tidak adanya madlul tidak ditentukan oleh atau tidak bergantung kepada ada dan tidak adanya dalil. Kalau sama-sama bergantung maka disebut juga munakis. Sama dengan adanya alam semesta adalah ditentukan oleh karena ada Tuhan. Artinya, tidak mungkin ada alam semesta ini kalau Tuhan tidak ada. Tetapi, adanya Tuhan tidak ditentukan oleh keberadaan alam semesta. Artinya, mungkin saja alam semesta itu tidak ada, tapi Tuhan tetap ada. Alam semesta adalah dalil, Tuhan adalah madlul atau yang ditunjukkan. Nah, begitu ya. Itu namanya motorid, tidak munakis. Atau kalau mau bahasa yang paling sederhana, ketika kamu mendengar suara orang di belakang kamu, itu berarti ada orang di situ. Artinya apa? Dalil berupa suara menunjukkan madlul, yaitu yang bersuara, orangnya. Kalau ada suara, pasti ada orangnya. Kamu jangan bilang bisa saja suara televisi. Enggak. Ya, ini suara orang gitu ya. Tetapi ketika tidak ada suara, bukan berarti tidak mungkin tidak ada orang di belakang kamu. Bisa jadi ada, tapi dia nggak ngomong, diam-diam. Artinya kamu tidak punya petunjuk, tidak ada suara, tidak ada aroma, bahkan tidak ada petunjuk yang lain tentang keberadaan orang di belakang kamu. Sehingga kamu bilang tidak ada. Padahal tidak adanya petunjuk, tidak adanya bukti, tidak adanya hal yang bisa menunjukkan kamu tahu bahwa ada orang di belakang kamu itu sama sekali tidak menentukan ada dan tidak adanya orang di belakang kamu. Bisa saja orangnya ada, diam-diam. Nah, begitu ya. Sudah paham saya kira. Sekarang masuk kepada kajian tafsirnya tentang teori yang saya jelaskan tadi ternyata dipakai oleh Imam Fakhrul Razi ketika berdebat dengan orang Nasrani. Dalam persoalan bahwasanya orang Nasrani itu meyakini Isa adalah Tuhan atau ada Tuhan dalam diri Isa. Kenapa? Karena ada buktinya, yaitu Isa ini bisa menyembuhkan orang mati, bisa membuat orang yang buta sejak lahir bisa melihat, atau bahkan bisa mewujudkan keajaiban-keajaiban di mana itu adalah hal yang biasanya dilakukan oleh Tuhan. Jadi ada bukti ketuhanan dalam diri Isa, berarti Isa itu adalah Tuhan. Begitu. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Munadaratun jarat baini wa baina ba'din nasara faqultu lahu hal tusallimu anna adamad dalili la yadullu ala adamil madluli amla. Terjadi perdebatan antara saya dengan orang Nasrani. Maka saya tanya kepada dia, apakah Anda sepakat atau apakah Anda setuju bahwasanya ketika tidak ada dalil, tidak otomatis sesuatu itu tidak ada? Artinya, apakah Anda sepakat bahwa ada sesuatu itu yang keberadaannya itu ada, tetapi petunjuk tentang keberadaannya itu tidak ada? Itu ditanya, sepakat atau enggak gitu. Jadi ditanya tentang kaidah tadi itu. Apakah orang ini sepakat atau tidak? Lalu kemudian fa'in angkartah lazimakah alla yakunallahu ta'ala qadiman. Kalau kamu tidak sepakat dengan kaidah itu, maka kamu harus atau kamu pasti ingkar bahwasanya Allah itu adalah qadim. Qadim itu ada tanpa awal, artinya tidak pernah tidak ada. Jadi sudah ada, tidak pernah tidak ada sebelumnya. Jadi tidak ada, bahasanya ada sejak kapan, tidak ada pertanyaan itu. Kalau kepada Tuhan, kenapa? Karena ada sejak kapan itu pertanyaan untuk sesuatu yang pernah tidak ada lalu ada. Kalau Tuhan kan sifatnya qadimun, jadi tidak pernah tidak ada. Tidak ada pertanyaan ada sejak kapan. Nah, konsekuensi dari kamu menolak kaidah itu adalah kamu harus ingkar kepada keyakinan ini. Artinya kamu harus meyakini bahwa Tuhan pernah tidak ada. Bagaimana logikanya? Li'anna dalila wujudihi, karena dalil adanya Tuhan, huwa al-alamu, itu adalah adanya alam ini. Kemudian fa idza lazima min adamid dalili adamul madluli,
Maka kalau teori berpikirnya adalah jika dalil tidak ada berarti madlul juga tidak ada, artinya menolak kaidah yang tadi. Ya. Jadi membuat kaitan dalil dan madlul itu, kalau dalilnya tidak ada, madlulnya pasti tidak ada. Kalau tadi kan dalilnya tidak ada, madlulnya bisa jadi ada. Kenapa? Karena ada dan tidak adanya madlul tidak bergantung kepada ada dan tidak adanya dalil. Kalau itu ditolak, berarti kan berpikirnya kalau tidak ada dalilnya, berarti madlulnya tidak ada. Kalau tidak ada dalil Ubaidillah putra Ahmad, berarti Ubaidillah putra Ahmad tidak ada. Kira-kira begitulah ya. Maka apa konsekuensinya? Lazima min adamil alami fil azali adamus soni'i fil azali. Maka berarti dulu ketika belum ada alam ini, pada zaman azali, berarti Tuhan pun juga tidak ada. Karena alam sebagai dalil, Tuhan atau asoni pencipta sebagai madlul. Kalau prinsip berpikirnya kalau dalilnya tidak ada, madlulnya juga tidak ada dong. Dulu alam belum ada, Tuhan pun belum ada. Berarti mengingkari Tuhan bersifat qadim. Berarti meyakini Tuhan dulu juga pernah tidak ada ketika dalilnya juga tidak ada. Tuhan ada setelah dalilnya ada. Atau bersamaan atau bagaimana ya. Itu kacau kan. Ini kamu anggap belajar berpikir saja ya. Belajar berdialog secara berpikir. Ya sebetulnya tidak terlalu berkaitan dengan kasus itu ya embuhlah ya. Kemudian wa in sallamtah. Tetapi kalau kamu menerima annahu bahwasanya la yalzamu min adamid dalili adamul madlul, tidak adanya dalil tidak otomatis madlulnya tidak ada. Ini sudah bicara lebih jauh ya. Ini fokus kepada menjatuhkan hujah orang Kristen itu. Misalnya kamu terima dengan kaidah yang tadi itu, begitu ya. Fanaqulu, maka kami berkata, idza jawwastah, apabila kamu menganggap boleh atau kamu menganggap mungkin atau kamu membolehkan ittihada kalimatillahi, bahwasanya kalimatullah bahasanya atau Allah itu menyatu ya, bi Isa dengan Isa, atau hululah, kamu membolehkan, hulul itu menyatu ya, bertempatlah. Kamu juga membolehkan atau menurut kamu boleh bisa saja Tuhan itu hulul, menempati atau bersatu dengan Isa. Fihi, di dalam Isa gitu ya. Kalimat itu berarti kalimatullah ya. Fakaifa arafta, maka bagaimana kamu bisa tahu anna kalimatullahi, bahwasanya kalimatullah itu ta'ala maha tinggi Allah itu madakholat fi Zaidin, tidak masuk atau tidak menyatu dengan Zaid wa Umaroh, dan juga dengan Umar atau dengan Umar begitu ya. Bahkan kaifa annaha mahallat fi hadhil hirrati wa fi hadzal kalbi. Bahkan bagaimana kamu bisa memastikan bahwa tidak mungkin Tuhan itu menyatu dengan kucing ini ya, kalimatullah lah bahasanya ya, atau dengan anjing ini ya. Ini menarik sekali ya argumentasinya Ar-Razi ini. Faqala li, maka menjawab orang Nasrani itu, inna hadas su'alah la yaliku bika, sesungguhnya pertanyaan ini tidak cocok untuk kamu. Artinya kalau bahasa kita ini nggak nyambung, ini sudah keluar dari tema. Kemudian apa alasannya? Lianna innama asbatna dzalikal ittihada awil hululah binaan alama zohoro ala yadi Isa alaihi salami ya. Karena sesungguhnya kami ini isbat ya, atau meyakini bahwasanya ada kalimatullah dalam diri Isa itu, alasannya adalah atau berpijak kepada apa-apa zohoro yang nampak ala yadi Isa, pada tangan Isa ya alaihi salam, berupa min ihya'i al mauta wa ibrazi al akmaha wal abroso ya, berupa Isa nampak sekali kita lihat bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang buta, atau bahkan menyembuhkan orang sakit. Nah, sesungguhnya keyakinan kami ada Tuhan dalam diri Isa itu ya berpijak kepada kenyataan itu. Begitu kan? Artinya berdasarkan dalil bahwasanya Isa seperti itu. Fa idza lam najid syai'an min dzalika dhahara ala yadi ghairihi,
Maka apabila apa-apa yang nampak kepada Nabi Isa itu tidak kami temukan di selain Nabi Isa, ya, ma dhahara ala yadi ghairihi itu, ya, fa kaifa nusbitu al-ittihada awil hulula? Maka bagaimana bisa kami meyakini bahwa mungkin saja Tuhan juga hulul atau menyatu dengan selain Isa? Begitu logikanya kan. Yang kami lihat kan hanya di Isa. Kami meyakini sebagai Tuhan kan karena kami melihat bukti ketuhanan berupa mukjizat itu, dan itu hanya ada di Isa. Terus bagaimana bisa kami juga meyakini mungkin terjadi kepada Zaid, mungkin terjadi kepada Umar? Artinya mungkin saja Tuhan menyatu dengan Umar, menyatu dengan Zaid, menyatu dengan kucing, menyatu dengan anjing. Sementara di hal-hal ini, di Muhammad atau di Zaid, di Umar, di kucing atau anjing ini tidak ada sesuatu yang sama dengan yang terjadi di Isa. Oh, berarti orang ini berpikirnya bahwasanya kalau tidak ada dalil, madlulnya tidak ada, kan begitu. Kalau tidak nampak di kucing itu kehebatan seperti Nabi Isa, maka kita tidak memandang kucing itu seperti Nabi Isa. Artinya kita memandang Nabi Isa sebagai Tuhan karena ada sesuatu dalil, yaitu menghidupkan orang mati. Dalil ini tidak ada di kucing, maka kucing tidak kita anggap seperti Nabi Isa. Kira-kira kan begitu jawaban dia, ya. Jadi sebetulnya orang ini berarti bertolak belakang dengan kaedah yang ditawarkan tadi. Kemudian fakultu, maka saya jawab lahu kepada orang itu, ini sesungguhnya saya araftuh tahu min hadal kalami, dari ucapan kamu ini, annaka bahwasanya kamu ma'araftah tidak faham atau tidak mengerti awalal kalami, awal pertanyaan saya atau pembicaraan kita atau apa yang saya sampaikan pertama kali tadi. Li'annaka, karena kamu salamtah menerima li kepada saya anna adamad dalili la yadullu ala adabil madlul. Sebetulnya kalau kamu fokus di awal, bahwasanya konsekuensi dari kamu menolak kaidah saya itu adalah kamu menafikan kekodiman Tuhan, kan begitu di awal itu. Seharusnya kamu di awal tadi itu sudah terima dengan kaidah saya. Kenapa kamu harus terima? Karena kalau kamu tidak terima, in angkarta, maka kamu berarti mengingkari kalau Tuhan di zaman azali itu ada. Ketika dalilnya berupa alam semesta pun, padahal waktu itu belum ada. Kemudian kita lanjutkan, ini sudah sedikit lagi mau selesai, ya. Bagian paling atas itu, fa idza kana hadzal khululu ghairu mumtani'in fil jumlah fa aktsaru ma fil babi annahu wujida ma yadullu ala husulihi fi haqqi Isa alaihi salami wa lam yujad dzalika dalilu fi haqqi Zaidin wa Umar, walakin adamud dalili la yadullu ala adamul madluli fala yalzimu min adami zuhuri hadhil khawariki ala yadi Zaidin wa Umar wa ala sinwari wal kalbi adamu dzalikal khululu. Fathabata annaka mahma jawwastal qawlah bil ittihadi wal khululi lazimaka tazwizu husuli dhalikal ittihadi wa dhalikal khululi fi haqqi kulli wahidin bal fi haqqi kulli hayawanin wa nabatin wala syakka annal madhhab alladhi yasuku qailahu ila mithli hadzal qawli ar-raqiqi yakunu batilan qot'an. Ini pamungkasnya, ya. Jadi ketika kamu sudah mau tidak mau harus meyakini bahwasanya tidak adanya dalil bukan berarti madlulnya tidak ada, maka ketika kamu tidak melihat di kucing, di Muhammad atau di Zaid atau di Umar apa-apa yang ada dalam diri Isa, bukan berarti Tuhan tidak bisa berhulul kepada kucing, kepada anjing, kepada Zaid dan kepada Umar. Kenapa? Karena apa yang kamu lihat di Isa itu kan dalilnya. Sehingga kamu yakin Tuhan itu atau kalimatullah ada dalam diri Isa. Sementara kamu sudah sepakat bahwa dalil tidak ada, tidak berarti tidak ada madlulnya. Artinya di kucing itu walaupun tidak ada dalilnya,
tidak ada petunjuknya, tapi bukan tidak mungkin Tuhan itu juga atau kalimatullah itu juga hulul, masuk ke dalam kucing. Itu jebakannya Fahru Razi ya. Jadi kamu tidak bisa mengingkari, mengatakan bahwasanya ya sama aja Isa dengan kucing ini. Sama-sama mungkin Tuhan hulul di situ. Walaupun di Isa kamu lihat ada buktinya, tapi di kucing tidak ada buktinya. Loh, kan tadi sudah sepakat bahwa tidak adanya bukti tidak menunjukkan berarti tidak ada kan? Kenapa kamu sepakat tadi? Karena kalau kamu menolak kaidah itu, kamu menafikan adanya Tuhan dulu di zaman azali. Nah, itu cerdasnya Fahru Razi ya. Maka terakhir disebutkan bahwa kalau begitu maka kamu juga harus terima dan harus percaya bahwasanya bisa saja Tuhan itu hulul di apapun, bahkan di binatang-binatang dan di tumbuh-tumbuhan, tanpa kamu melihat dalilnya atau tidak. Kenapa? Karena ada dan tidak adanya dalil bukan menunjukkan mungkin dan tidak mungkinnya atau ada dan tidak adanya Tuhan di dalam benda-benda itu. Walaupun memang yang nampak ada hanya di Isa, tetapi di tempat-tempat lain yang kamu belum nampak ada, kamu tidak bisa ingkari bahwa Tuhan mungkin saja ada di situ. Nah, kalau sudah meyakini Tuhan bisa menyatu dengan benda apapun, maka kata Razi ini madhabnya orang-orang aneh gitu ya. Jadi berpijak dari karena adanya dalil dalam diri Isa lalu kamu meyakini, maka dijebaklah dengan pertanyaan. Memangnya menurut kamu apakah ketidakadaan dalil itu memastikan ketidakadaan madlul? Kan begitu pertanyaannya ya. Ternyata ketika berpikir secara benar, mau tidak mau harus sepakat. Karena kalau tidak sepakat nanti konsekuensinya mengingkari bahwa Tuhan itu tidak pernah tidak ada. Tetapi ketika sudah sepakat dengan itu, diterapkan kepada akidah meyakini Tuhan ada dalam diri Isa, malah harus konsekuensinya meyakini juga bahwa mungkin Tuhan ada di dalam diri kucing dan di dalam diri anjing. Itu kecerdasan Fahru Razi membantah hujahnya orang Nasrani. Ya, semoga kamu dapat manfaat dari cerita ini. Allahumma hadina hada sabiru.